Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Yupita Salwa, kelas 4B NIM 200103034. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Ervin Effendi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Realistic Mathematics Education, di mana definisinya yaitu Realistic Mathematics Education atau RME merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan Hans menganggap matematika sebagai aktivitas manusia, sehingga dalam pengajarannya harus dikaitkan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah upaya menjadikan ide-ide atau konsep-konsep matematika nyata dalam bentuk dan benak pikiran siswa. Prinsip-prinsip dari RME ini ada 3, yaitu pertama, penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan. Yang kedua, fenomenologi didaktis, dan yang terakhir yaitu dari informal ke formal. RME ini memiliki karakteristik di mana RME menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model-model, menggunakan kontribusi dan interaksi, serta menggunakan keterkaitan. Contoh dari kasus pada pembelajaran SD atau MI tentang materi bangun datar seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan lain-lain. Pada saat kita mengajarkan mereka untuk memberikan konsep dan teori yang benar, kita harus menjelaskan tentang materi tersebut dan dikaitkan dengan dunia nyata. Contohnya, pada saat pembelajaran, kita memberikan gambaran seperti contoh persegi panjang itu seperti meja, bangku, jendela, papan tulis, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu seperti kita menjelaskan persegi, seperti ubin, kotak makan, dan lain-lain. Contoh dari lingkaran seperti piring, jam, dan juga gelas. Kita bisa memberikan mereka penjelasan tentang hal-hal yang mereka menggunakan sehari-hari dan dikaitkan dengan materi pembelajaran tersebut, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran dan memberikan teori dan konsep-konsep selanjutnya untuk pemahaman yang lebih mendalam. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Realistic Mathematics Education atau disingkat dengan RME, yang dimana isi dari pendekatan pembelajaran ini menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia dengan pendekatan pembelajaran yang menyatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas. RME merupakan sebuah metode pembelajaran dengan contoh dan ilustrasi yang meliputi: pertama, pembelajaran matematika adalah sebuah aktivitas konstruktif. Yang kedua, pembelajaran dari sebuah konsep atau keahlian yang penyelesaiannya membutuhkan waktu. Yang ketiga, pembelajaran matematika siswa dan proses mengukur pemahaman melalui refleksi. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya berlangsung terisolasi tetapi lebih pada konsep sosial. Dan yang terakhir yaitu pemahaman matematika adalah terstruktur dan saling berhubungan. Dari hal tersebut, sudah terlihat bahwa RME menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang akan efektif terjadi jika dilakukan sebagaimana mestinya. Beberapa hal yang menjadi ide penting dari pendekatan pembelajaran ini yaitu prinsip-prinsip yang dimiliki, di mana prinsip-prinsipnya berupa penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan, fenomenologi didaktis, dan dari informal ke formal. 3 prinsip tersebut memfokuskan pada siswa agar berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dari soal pertanyaan. Siswa dituntut untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir informalnya agar menghasilkan metode konsepnya sendiri dan nantinya akan diarahkan menuju kepada konsep matematika. Adapun langkah-langkah pembelajaran ini menggunakan pendekatan RME adalah: pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Yang ketiga, membandingkan atau mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pendekatan ini tentu akan sangat baik jika dilaksanakan dengan semestinya.
atau jika diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dampak dari kebermanfaatan RME sangatlah tinggi karena mengedepankan kenyataan atau realitas pada kehidupan yang sehari-hari yang sering terjadi pada alam. Namun, seringkali kita temukan bahwa banyak anak-anak yang sangat takut oleh matematika karena kesalahan dari metode pendekatan yang digunakan oleh sekolah atau instansi tempat dia mengemban ilmu pengetahuan. Oke, menurut pendapat saya pribadi, kesalahan atau kekeliruan yang ada pada pendekatan pembelajaran ini adalah kurangnya pembiasaan dan penyampaian dan kurangnya kreativitas dari seorang pengajar yang memiliki kewajiban untuk mengenalkan dan menggunakan pendekatan tersebut untuk mengajar siswa-siswinya. Sebagaimana salah satu contoh yaitu seorang siswa yang selalu merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah, lama-kelamaan akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membiasakan diri dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan realitas yang dialami manusia pada umumnya dan pada kehidupan sehari-hari. Jadi, realistic mathematics education ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan oleh para pendidik untuk memberikan pemahaman konsep atau teori kepada peserta didiknya menggunakan hal sehari-hari atau apa yang peserta didik alami temui di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti jendela, ubin, dan juga jam, dan banyak hal lainnya. Kenapa? Karena dengan memberikan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, mereka jadi mengetahui kalau matematika itu tidak hanya tentang berhitung dan Jadi, saat mereka mengetahui bahwa matematika ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka jadi lebih bersemangat dalam belajar dan mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan oleh para pendidik. Karena matematika Karena matematika merupakan sebuah ilmu yang universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi modern di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Oleh karena itu, pelajaran matematika mutlak diberikan kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan sekolah menengah atas untuk melatih peserta didik dalam berpikir logis, realistis, analitis, dan sistematis, kritis, serta kreatif. Matematika sendiri memiliki kebermanfaatan yang tinggi karena matematika sendiri adalah induk dari segala ilmu atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Dari matematika, kita dapat mengembangkan akal pikiran serta logika yang nantinya akan membuat kita terbiasa untuk menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam pendekatan RME ini, kita memberikan penjelasan secara nyata tentang penggunaan matematika itu sendiri, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar dan lebih mudah untuk memahami konsep dan teori dari apa yang dipelajari di sekolah. Dari sekian banyak manfaat yang didapatkan dalam mempelajari matematika, pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak ingin sama sekali belajar matematika. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa matematika itu adalah ilmu yang sulit. Pelajaran matematika akan terasa sulit apabila cara mengajarkan konsep dan teorinya salah, sehingga anak-anak akan terus merasa bosan dan juga merasakan bahwa matematika ini tidak bisa dipecahkan karena matematika mengandung unsur pengukuran, penghitungan, dan angka. Pada kenyataannya, matematika sangat-sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses jual beli, pada proses pembangunan, pada industri, dan lain-lain. Salah satu contoh yang terjadi dengan alasan di mana dikemukakan bahwa banyak alasan yang dapat mewakili kenapa anak-anak tidak suka belajar matematika. Selain alasan yang tadi, mereka kesulitan mempelajari matematika karena alasan yang dikemukakan siswa berupa pemahaman yang rendah tentang soal-soal yang ada, serta terkadang biasanya dirasa sangat tidak relevan jika dilihat dari sudut pandang kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa mempelajari matematika adalah sangat sia-sia. Stigma inilah yang hingga saat ini terus menyebar dan terus dilestarikan sehingga matematika sendiri kerap terasa sulit di kalangan anak-anak atau peserta didik. Namun, apabila peserta didik benar-benar memahami teori dan konsep dari pendekatan pelajaran yang diberikan oleh pendidik, mereka akan merasakan bahwa matematika sangatlah menyenangkan. Karena matematika sendiri akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk menyikapi permasalahan tersebut,
pendekatan RME ini hadir untuk menjadi solusi agar peserta didik bisa belajar matematika dengan realistis atau kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, RME atau Realistic Mathematics Education atau di Indonesia sendiri dikenal dengan PMRI sangat-sangat bermanfaat apabila konsep dan teorinya dilaksanakan secara benar. Di sini, RME sendiri memiliki karakteristik pertama, menggunakan dunia nyata. Maksudnya di sini adalah pembelajaran matematika tidak dimulai dari sistem formal, tetapi dari informal. Realistic Mathematics Education ini menggunakan dunia nyata. Kenapa? Karena pembelajaran matematika tidak dimulai dari sistem formal, tetapi diawali dengan kontekstual atau dunia nyata, di mana dalam hal ini siswa menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Contohnya seperti kita bertanya kepada siswa, apakah kalian tahu apa itu bangun datar? Saat itu kita memberikan penjelasan bahwa contohnya kita memberikan persegi panjang. Kita bisa menggunakan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dari bangun datar tersebut. Bagaimanakah bentuk dari bangun datar tersebut? Kita berikan contoh meja yang digunakan untuk belajar, bangku yang digunakan dalam pembelajaran, papan tulis, jendela, dan lain-lain. Sehingga mereka lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, seperti jam dinding. Kita mengajarkan bahwa itu adalah konsep lingkaran. Sisi-sisi jam dinding tersebut merupakan kelilingnya. Karakteristik yang kedua yaitu menggunakan model-model. Di mana istilah dari model ini adalah berkaitan dengan model situasi dan juga model matematika yang dikembangkan oleh siswa atau self-developed models. Perannya yaitu adalah sebagai jembatan bagi siswa dari situasi yang konkret ke situasi yang abstrak atau dari situasi yang informal ke formal. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan produksi dan konstruksi siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan strategi-strategi informal dalam memecahkan masalah yang dapat mengarahkan kepada pengkonstruksian prosedur-prosedur pemecahan. Jadi, poin penting dalam Realistic Mathematics Education atau RME atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan PMRI, kita harus menggunakan pembelajaran, menggunakan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dari dunia abstrak dan nyata harus dijembatani oleh model-model matematika ataupun kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya yaitu siswa memiliki kebebasan untuk mengkonstruksi atau mengekspresikan dirinya sebagai hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya adalah yaitu pembelajaran secara interaktif. Proses pembelajaran harus bersikap interaktif, di mana antara guru dengan siswa ataukah siswa dengan siswa lainnya. Dengan kata lain berdiskusi. Karena siswa dengan siswa lainnya merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu adalah hubungan antar bagian-bagian dalam matematika dengan disiplin ilmu lain dan dengan masalah lain dari dunia nyata yang diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dalam menyelesaikan masalah. Karena pembelajaran matematika tidak dimulai dari sistem formal, tetapi diawali dengan kontekstual atau dunia nyata, di mana dalam hal ini siswa menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Contohnya seperti kita bertanya kepada siswa, apakah kalian tahu apa itu bangun datar? Saat itu kita memberikan penjelasan bahwa contohnya kita memberikan persegi panjang. Kita bisa menggunakan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dari bangun datar tersebut. Bagaimanakah bentuk dari bangun datar tersebut? Kita berikan contoh meja yang digunakan untuk belajar, bangku yang digunakan dalam pembelajaran, papan tulis, jendela, dan lain-lain. Sehingga mereka lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, seperti jam dinding. Kita mengajarkan bahwa itu adalah konsep lingkaran. Sisi-sisi jam dinding tersebut merupakan kelilingnya. Karakteristik yang kedua yaitu menggunakan model-model, di mana istilah dari model ini adalah berkaitan dengan model situasi dan juga model matematika yang dikembangkan oleh siswa atau self-developed models. Perannya yaitu adalah sebagai jembatan bagi siswa
dari situasi yang konkret ke situasi yang abstrak, atau dari situasi yang informal ke formal. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan produksi dan konstruksi siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan strategi-strategi informal dalam memecahkan masalah yang dapat mengarahkan kepada pengkonstruksian prosedur-prosedur pemecahan. Jadi, poin penting dalam Realistic Mathematics Education atau RME atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan PMRI, kita harus menggunakan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dari dunia abstrak dan nyata harus dijembatani oleh model-model matematika ataupun kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya yaitu siswa memiliki kebebasan untuk mengkonstruksi atau mengekspresikan dirinya sebagai hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya adalah yaitu pembelajaran secara interaktif. Proses pembelajaran harus bersikap interaktif, di mana antara guru dengan siswa ataukah siswa dengan siswa lainnya. Dengan kata lain berdiskusi. Karena siswa dengan siswa lainnya merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu adalah hubungan antar bagian-bagian dalam matematika dengan disiplin ilmu lain dan dengan masalah lain dari dunia nyata yang diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dalam menyelesaikan masalah. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Realistic Mathematics Education atau disingkat dengan RME, yang dimana isi dari pendekatan pembelajaran ini menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia dengan pendekatan pembelajaran yang menyatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas. RME merupakan sebuah metode pembelajaran dengan contoh dan ilustrasi yang meliputi pertama, pembelajaran matematika adalah sebuah aktivitas konstruktif. Yang kedua, pembelajaran dari sebuah konsep atau keahlian yang penyelesaiannya membutuhkan waktu. Yang ketiga, pembelajaran matematika siswa dan proses mengukur pemahaman melalui refleksi. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya berlangsung terisolasi tetapi lebih pada konsep sosial. Dan yang terakhir yaitu pemahaman matematika adalah terstruktur dan saling berhubungan. Dari hal tersebut, sudah terlihat bahwa RME menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang akan efektif terjadi jika dilakukan sebagaimana mestinya. Beberapa hal yang menjadi ide penting dari pendekatan pembelajaran ini yaitu prinsip-prinsip yang dimiliki, di mana prinsip-prinsipnya berupa penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan, fenomenologi didaktis, dan dari informal ke formal. Tiga prinsip tersebut memfokuskan pada siswa agar berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dari soal pertanyaan. Siswa dituntut untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir informalnya agar menghasilkan metode konsepnya sendiri dan nantinya akan diarahkan menuju kepada konsep matematika. Adapun langkah-langkah pembelajaran ini menggunakan pendekatan RME adalah pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Yang ketiga, membandingkan atau mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pendekatan ini tentu akan sangat baik jika dilaksanakan dengan semestinya atau jika diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dampak dari kebermanfaatan RME sangatlah tinggi karena mengedepankan kenyataan atau realitas pada kehidupan yang sehari-hari yang sering terjadi pada alam. Namun, seringkali kita temukan bahwa banyak anak-anak yang sangat takut oleh matematika karena kesalahan dari metode-metode pendekatan yang digunakan oleh sekolah atau instansi tempat dia mengemban ilmu pengetahuan. Oke, menurut pendapat saya pribadi, kesalahan atau kekeliruan yang ada pada pendekatan pembelajaran ini adalah kurangnya pembiasaan dan penyampaian dan kurangnya kreativitas dari seorang pengajar yang memiliki kewajiban untuk mengenalkan dan menggunakan pendekatan tersebut untuk mengajar siswa-siswinya. Sebagaimana salah satu contoh yaitu seorang siswa yang selalu merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah, lama-kelamaan akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membiasakan diri dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan realitas yang dialami manusia pada umumnya dan pada kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran RME ini yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia.
Jadi, siswa dan siswi yang telah diajarkan tentang konsep atau teori dari suatu hal akan mengetahui manfaat dan kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Selanjutnya, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa mengenai cara penyelesaian suatu masalah atau masalah yang tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang sudah lebih tahu atau misalnya guru. Kelemahan dari pembelajaran RME ini atau pendekatan RME ini, pertama, tidak mudah merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal. Kedua, mencari soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam RME tidak selalu mudah. Yang ketiga, tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Yang keempat, tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.